Halo, apa kabar calon CEO? Ya, memang saya selalu memanggil penonton saya calon CEO. Semoga kalian benar-benar jadi CEO di masa mendatang. Amin. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Umroh Bulan Depan. Kita sudah membahas banyak hal tentang orang kaya. Di video-video saya sebelumnya memang tentang kaya, karena saya ingin kalian juga kaya. Tentang ciri-cirinya, tentang tempatnya, tempat yang mereka hindari, tentang cara mereka mengatur waktu. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Sebenarnya, seperti apa sih orang kaya memperlakukan istrinya? Apakah mereka cuma memberi uang belanja banyak lalu selesai? Apakah mereka sibuk kerja terus dan melupakan pasangannya? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang mereka berikan? Percaya atau tidak, dari pengamatan saya terhadap banyak orang yang benar-benar kaya, bukan yang baru kaya, bukan OKB ya, orang baru kaya dan masih suka pamer. Tapi mereka yang benar-benar kaya memiliki pola yang mirip dalam memperlakukan istri mereka. Dan uniknya, hal-hal yang mereka berikan ini seringkali bukan berbentuk barang mewah. Justru barang mewah itu biasanya datang belakangan sebagai efek samping. Yang utama justru hal-hal yang tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan oleh sang istri setiap hari. Saya sudah merangkumnya ke dalam 6 hal yang selalu orang kaya berikan kepada istrinya. 6 hal ini adalah fondasi yang membuat rumah tangga mereka kokoh, meskipun godaan dan ujian hidup terus berdatangan. Siapkan hati yang hangat dan mari kita mulai. Hal pertama yang paling mendasar yang selalu diberikan oleh orang kaya kepada istrinya adalah rasa aman yang mutlak. Ini bukan sekedar keamanan dari bahaya fisik, tapi jauh lebih dalam dari itu. Rasa aman ini berarti istrinya tidak perlu bangun di tengah malam memikirkan besok bayar sekolah anak pakai uang apa ya. Kalau suami sakit, siapa yang membiayai? Atau sampai tua nanti kami tinggal di mana? Orang kaya yang bijak sudah menyelesaikan semua pertanyaan itu. Mereka sudah menyiapkan dana darurat yang cukup untuk bertahun-tahun. Sudah punya asuransi jiwa dan kesehatan yang cukup memadai. Sudah punya tempat tinggal yang jelas. Bahkan mereka seringkali sudah menyiapkan warisan dan rencana pensiun sejak jauh-jauh hari. Kenapa ini penting? Karena seorang istri yang merasa tidak aman secara finansial akan terus-menerus diliputi kecemasan. Dan kecemasan itu lambat laun akan menggerogoti kebahagiaan rumah tangga. Si istri jadi mudah marah, mudah curiga, dan sulit tersenyum. Sebaliknya, ketika rasa aman sudah diberikan, sang istri bisa tidur nyenyak setiap malam. Pikirannya jernih, hatinya tenang, dan dari ketenangan itulah lahir senyuman yang tulus, masakan yang lezat, dan pelukan yang hangat. Ini aku ada cerita. Saya mengenal seorang pengusaha sukses yang cukup tajir, tapi menariknya, istrinya tidak pernah ikut pusing memikirkan bisnis suaminya.
semua urusan keuangan dan masa depan sudah dibereskan oleh suaminya bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan si suami sudah menyiapkan sebuah rekening khusus atas nama istrinya yang isinya cukup untuk menghidupi keluarga itu sampai anak cucu mereka dewasa, seandainya terjadi apa-apa pada dirinya. Sang istri cerita ke saya ini orangnya mudah cemas, Mas. Tapi sejak menikah, saya tidak pernah kepikiran soal uang. Saya percaya penuh suami saya. Rasanya seperti naik perahu di danau yang tenang. Saya tahu apapun badainya, perahu ini tidak akan bocor. Itulah kekuatan dari rasa aman. Hal yang kedua, waktu yang berkualitas. Hal kedua ini seringkali lebih susah diberikan daripada uang, yaitu waktu yang berkualitas. Banyak orang berpikir orang kaya itu sibuknya luar biasa. Pagi meeting, siang bisnis, malam acara, sampai-sampai lupa pulang. Mereka memang ada tipe seperti itu dan biasanya rumah tangganya berantakan. Tapi orang kaya yang benar-benar matang secara mental justru sangat pelit dengan waktunya. Waktu untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga waktu untuk istri tetap melimpah. Mereka sadar uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Momen anak pertama kali berjalan, momen ulang tahun pernikahan, atau momen di mana istri hanya ingin duduk ditemani di teras rumah. Itu semua tidak bisa dibeli dengan uang segede apapun. Maka mereka secara sadar menyisihkan blok waktu khusus hanya untuk istri, tanpa HP, tanpa laptop, tanpa gangguan bisnis. Mungkin hanya 2 jam setiap malam atau setengah hari di akhir pekan. Tapi selama waktu itu, perhatian mereka sepenuhnya milik sang istri. Ini aku ada contoh lagi. Ada tetangga saya, sebut saja Pak Hasan. Beliau ini pemilik beberapa perusahaan. Setiap sore sekitar jam 4:30, mobilnya sudah parkir di garasi. Beliau punya prinsip, selewat jam 5 sore, waktunya adalah milik istri dan anak-anaknya. Suatu ketika ada klien besar yang baru bisa ketemu jam 7 malam. Pak Hasan menolak dengan sopan. Katanya begini, "Maaf ya Pak, jam segini saya sudah ada janji makan malam dengan istri saya. Besok pagi saja, bagaimana?" Rekan bisnisnya sempat heran, tapi justru setelah itu mereka semakin menghormati Pak Hasan, karena mereka tahu ini adalah orang yang memegang teguh janji dan tahu mana yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dan istrinya merasa sangat dicintai, bukan karena berlian, tapi karena setiap sore ada suami yang selalu pulang tepat waktu untuk menemani minum teh. Hal yang ketiga, kepercayaan dan tanggung jawab. Hal ketiga yang sering luput dari perhatian adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Ini sangat menarik untuk dibahas. Banyak yang mengira istri orang kaya itu cuma di rumah, lalu dandan, lalu arisan, dan menghabiskan uang. Realitanya, hampir semua istri dari orang kaya yang saya kenal memiliki peran penting, entah dalam bisnis,
entah itu yayasan sosial atau pengelolaan aset keluarga. Orang kaya yang bijak tidak memperlakukan istrinya sebagai pajangan atau sekadar ibu rumah tangga yang cuma bisa terima bersih. Mereka memberikan kepercayaan penuh. Mereka melibatkan istri dalam keputusan-keputusan penting. Mereka juga memberikan tanggung jawab yang membuat sang istri merasa berharga, merasa pintar, merasa berkontribusi. Kenapa ini penting? Karena manusia butuh merasa bermakna. Seorang istri yang hanya diberi uang tapi tidak diberi kepercayaan, lama-lama akan merasa kosong. Ia akan bertanya-tanya, apakah aku ini cuma pelengkap saja ya? Apakah aku tidak punya kemampuan apa-apa ya? Sebaliknya, ketika seorang suami mempercayakan sesuatu yang besar kepada istrinya, misalkan mengelola keuangan keluarga, atau memimpin proyek yayasan, atau bahkan menjalankan satu lini bisnis, maka harga diri sang istri akan naik. Ia merasa dihargai bukan sebagai istri bos, tapi sebagai manusia utuh yang mampu. Mungkin ada contoh lain ya. Ini aku juga kenal pasangan suami istri yang mengelola bisnis properti bersama. Sang suami adalah otak di balik pencarian lahan dan negosiasi. Sementara sang istri yang awalnya hanya ibu rumah tangga diberi kepercayaan penuh untuk mendesain interior dan mengelola pemasaran. Awalnya sang istri ragu. Aku kan gak ngerti soal bisnis, katanya. Tapi suaminya terus mendorong. Kamu kan lebih teliti soal warna dan kenyamanan. Itu yang pembeli butuhkan, bukan cuma hitung-hitungan, kata si suami. Dan sekarang lini bisnis interior itu justru menjadi salah satu pemasukan terbesar mereka. Dan sang istri setiap kali cerita, matanya selalu berbinar-binar. Bukan karena uangnya, tapi karena ia merasa dirinya berguna dan dipercaya. Itu perasaan yang tidak akan digantikan oleh tas atau perhiasan apapun. Hal yang keempat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hal keempat ini terlihat sepele, tapi luar biasa dahsyat efeknya, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Orang kaya yang bijak tahu istrinya bukan mesin yang cuma butuh biaya perawatan. Istrinya adalah manusia yang butuh didengar, butuh teman bicara, butuh tempat mencurahkan isi hatinya. Sayangnya, banyak suami yang gagal dalam hal ini. Ketika istrinya cerita, mereka pura-pura mendengarkan sambil matanya menempel di layar HP atau sambil mikir pekerjaan. Istri cerita panjang lebar, responnya cuman, "Oh gitu ya, oh nanti aja ya, aku lagi sibuk." Ini kan menyakitkan, dan rasa sakit itu lama-lama kan menumpuk. Orang kaya yang bahagia rumah tangganya adalah mereka yang setiap hari menyempatkan diri untuk benar-benar mendengarkan istrinya. Bukan mendengarkan sambil lalu, tapi mendengarkan dengan mata menatap, dengan hati terbuka, dan dengan keinginan memahami. Mereka sadar mendengarkan adalah salah satu bentuk cinta yang paling murni. Tidak perlu solusi, tidak perlu nasihat. Terkadang istri hanya butuh didengar dan dimengerti.
Ini contoh yang lain lagi. Ada seorang kolega saya, pengusaha teknologi yang sangat sibuk, punya tradisi unik setiap malam. Setelah anak-anak tidur, dia dan istrinya duduk di balkon, hanya berdua. Hanya secangkir teh hangat, bukan 2 cangkir, tapi hanya 1. Dan di sanalah mereka bercerita tentang hari masing-masing. Kolega saya ini bilang, "Saya belajar satu hal, Mas. Saya tidak selalu harus menyelesaikan masalah istri saya. Kadang tugas saya cuma duduk, diam, dan mendengarkan. Itu saja sudah cukup membuatnya merasa dicintai." Dan benar, 10 tahun menikah, saya tidak pernah melihat mereka bertengkar dengan serius. Wajah mereka selalu tenang, karena setiap malam semua beban di hati sudah dicurahkan dan didengar. Hal kelima, mendukung pertumbuhan pribadinya. Hal kelima ini sering diabaikan oleh suami yang berpikiran sempit, yaitu mendukung pertumbuhan pribadi istrinya. Banyak suami, entah sadar atau tidak, merasa terancam kalau istrinya berkembang, takut kalau istrinya lebih pintar, takut kalau istrinya lebih sukses, takut kalau istrinya lebih dikenal. Dan akhirnya mereka tanpa sadar membatasi ruang gerak istrinya. Seperti begini, ngapain sih belajar ini itu, sudah di rumah saja ngurus anak. Orang kaya yang percaya diri tidak seperti itu. Mereka justru bangga kalau istrinya tumbuh dan bersinar. Mereka mendorong istrinya untuk terus belajar, mengambil kursus, menekuni hobi, atau bahkan mengejar karir sendiri. Kenapa? Karena mereka sadar istri yang terus tumbuh akan menjadi teman hidup yang semakin menarik. Percakapannya akan semakin berbobot, wawasannya akan semakin luas. Dan ini akan membuat ikatan pernikahan semakin kuat, bukan semakin renggang. Mereka juga sadar, dukungan ini tidak harus selalu tentang karir, bisa juga tentang kesehatan, tentang spiritualitas, maaf ya, belepotan, tentang apa yang membuat sang istri merasa hidupnya terus maju, tidak berhenti. Ini contoh lagi, seorang investor senior yang saya kenal, istrinya tiba-tiba tertarik belajar membatik ketika sudah di usia 50 tahun. Banyak teman-temannya yang meledek, udah tua kok belajar membatik, mau jadi apa? Tapi suaminya justru yang paling mendukung. Dia belikan peralatan membatik terbaik, dia sediakan ruangan khusus di rumah, dia bahkan mempromosikan hasil batik istrinya ke kolega-koleganya. Sekarang batik buatan istrinya sudah menembus pasar luar negeri dan dipakai oleh pejabat-pejabat tinggi. Tapi yang lebih penting, sang istri selalu bilang, "Saya berterima kasih pada suami saya, bukan karena saya jadi sukses, tapi karena dia tidak pernah membatasi saya untuk mencoba dan belajar." Itu kata-kata yang sangat dalam. Cinta sejati tidak mengekang, justru membebaskan dan mendorong. Hal keenam, keteladanan hidup.
Akhirnya kita sampai pada hal keenam yang paling filosofis dan paling dalam, yaitu keteladanan hidup. Ini adalah pemberian terbesar yang bisa diberikan seorang suami kepada istrinya. Lebih dari uang, lebih dari waktu, lebih dari kepercayaan. Ya, yaitu menjadi teladan yang baik. Orang yang benar-benar hebat tidak hanya menyuruh istrinya untuk sabar, tapi ia sendiri menunjukkan kesabaran. Tidak hanya menyuruh istrinya untuk jujur, tapi ia sendiri adalah orang yang paling jujur yang istrinya kenal. Tidak hanya menyuruh istrinya untuk beribadah, tapi ia sendiri yang membangunkan istrinya di sepertiga malam terakhir. Seorang istri akan merasa bangga dan jatuh cinta berkali-kali kepada suami yang hidupnya bisa diteladani. Suami yang ucapannya bisa dipegang, suami yang perilakunya sejalan dengan perkataannya. Keteladanan ini adalah warisan paling berharga. Ia akan dikenang oleh istri dan anak-anak bahkan setelah sang suami tiada. Ia akan menjadi standar bagi anak-anaknya kelak dalam memilih pasangan hidup. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pengusaha minyak yang sudah meninggal dunia. Di pemakamannya, istrinya menyampaikan sambutan yang membuat semua orang menangis. Katanya, selama 40 tahun saya menikah dengannya, saya tidak pernah sekalipun mendengar suaminya berbohong. Tidak pernah sekalipun ia membentak saya. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, membuatkan kopi untuk saya dan bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu hari ini?" Itu dia lakukan setiap hari selama 40 tahun. Dan tahukah kalian, lanjutnya, kalimat itu tidak pernah berubah selama 40 tahun. Bukan apa yang kamu lakukan untukku, tapi apa yang bisa aku lakukan untukmu. Di akhir sambutannya, istrinya berkata dengan suara bergetar, "Dia mungkin meninggalkan saya dengan banyak uang, juga perusahaan. Tapi yang paling saya syukuri, dia meninggalkan teladan tentang bagaimana seorang suami seharusnya mencintai." Cerita ini selalu membuat saya merinding, karena pada akhirnya itulah pemberian yang paling kekal. Uang bisa habis, tubuh bisa renta, tapi keteladanan akan terus hidup di hati orang-orang yang mencintai kita. Jadi, itulah 6 hal yang selalu orang kaya berikan pada istrinya. Rasa aman yang mutlak, waktu yang berkualitas, kepercayaan dan tanggung jawab, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendukung pertumbuhan pribadi, dan yang terakhir, keteladanan hidup. Kalau kita perhatikan lagi, tidak satu pun dari 6 hal ini yang berupa barang mewah. Semuanya adalah hal-hal yang sebenarnya bisa diberikan oleh siapa saja. Tidak peduli berapapun gaji kita, kita semua bisa memberikan rasa aman, meluangkan waktu,
memberikan kepercayaan, mendengarkan, mendukung, dan menjadi teladan. Mungkin disitulah letak kekayaan yang sesungguhnya. Bukan tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi tentang seberapa besar cinta yang kita berikan dalam bentuk yang paling tulus dan paling nyata. Semoga video ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, terutama para suami, bahwa istri kita tidak membutuhkan kesempurnaan. Mereka hanya membutuhkan suami yang hadir, yang peduli, dan yang terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih lagi, dan saya sudah sangat dibantu karena sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini berkesan untukmu, silakan klik suka dan bagikan ke pasanganmu atau teman-temanmu. Ceritakan di kolom komentar dari 6 hal tadi, mana yang paling ingin kamu berikan atau dapatkan dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.